Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini bisa jadi hari terakhir kita berada di dunia ini. Jumat ini bisa jadi menjadi Jumat terakhir buat kita, karena kita semua pasti akan pulang kampung dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat kelak, Allah hanya menyiapkan dua tempat, yaitu surga dan neraka. Bagi orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, menjalankan semua perintah Allah, pastinya Allah sudah siapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila sebaliknya, sering melakukan dosa, maksiat, menzolimi orang lain, pastinya neraka yang Allah sudah siapkan. Untuk masuk ke alam akhirat, pintu gerbangnya hanyalah kematian. Ketika kita mati, maka kita baru bisa merasakan alam akhirat, di mana ada satu syair mengatakan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Mati itu adalah pintu gerbang, dan setiap manusia pasti akan memasukinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat kematian itu datang, ada dua pelajaran yang sangat mahal untuk kita. Yang pertama, jenis manusia menerima datangnya kematian. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man ahabba lika Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang mencintai, suka bertemu dengan Allah,
pasti Allah akan suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci, tidak suka dengan kematian, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini menjelaskan ada dua kelompok manusia terkait dengan kematian. Kelompok pertama, ada orang yang senang, gembira ketika kematian itu datang. Orang yang kelompok ini karena dia sudah memiliki bekal amal soleh yang cukup, karena hari-harinya kehidupannya diisi dengan ketaatan kepada Allah, jauh dari kemaksiatan, menjalankan semua perintah Allah, dan tentunya meninggalkan semua larangan Allah. Kapanpun kematian itu datang, maka ia selalu siap dan senang menerima kematian itu datang. Kemudian kelompok yang kedua, ada orang yang takut dengan kematian. Kelompok ini biasanya adalah orang yang tidak siap bekal, sehingga dia takut mati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mizanul A'mal, di antara orang takut mati, yang pertama, karena ia masih ingin menikmati kenikmatan dunia. Dia belum mau berpisah dengan apa yang dia miliki, berupa kekayaan, jabatan tinggi, karena ia tidak pernah berpikir bahwa ia pasti mati. Ia hanya ingin menikmati kehidupannya dengan waktu rentan yang cukup panjang, sehingga dia sayang meninggalkan itu. Karena itu dia takut ketika kematian itu datang. Yang kedua, karena dia belum siap berpisah dengan sesuatu yang ia cintai, termasuk belum siap berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, berpisah dengan harta benda. Meskipun kadang-kadang ketika kita jumpai ada orang yang sudah tua, saat ditanya apakah siap mati, pasti jawabannya belum siap, karena anak-anak masih banyak dan masih butuh biaya. Kemudian alasan yang ketiga, karena ia tidak tahu nasibnya setelah kematian datang. Apakah dia mendapatkan azab atau nikmat kubur? Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nasib pasca kematian inilah yang menyebabkan seorang itu takut dengan kematian, karena nasibnya belum tahu apa yang ia dapatkan. Kemudian alasan yang keempat, karena mengingat begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan. Setiap kali ditanya tentang kesiapan kematian, dia menjawab karena begitu banyak dosa dan kemaksiatan. Bekal belum cukup untuk kita bawa pulang kampung mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina." Barang siapa yang masuk ke alam kubur tanpa memiliki bekal, maka dia seperti mengarungi samudra lautan yang luas,
tanpa membawa perahu. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang orang takut dengan kematian. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian jenis manusia yang kedua ketika mendapatkan kematian, yaitu orang itu akan bertemu dengan sakaratil maut. Siapapun manusianya tidak akan selamat dari cengkrama sakaratil maut. Bahkan para nabi pun, orang-orang soleh yang Allah pilih, tetap mereka akan menghadapi dahsyatnya sakaratil maut. Apa itu sakaratil maut? Sakaratil maut adalah penderitaan khusus, rasa sakit yang luar biasa yang akan ditemui setiap orang yang mati saat roh kita keluar dari badan kita. Disitulah saatnya manusia merasakan penderitaan sakaratil maut. Bahkan digambarkan dalam hadis dari An-Nadar bin Haris dari Hasan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Syiddatul maut wa karbihi 'alal mu'min asyaddu min sulasiyati duribat bis-sayf." Kata Rasulullah, ukuran sakitnya penderitaan saat dicabut sakaratil maut bagi orang beriman itu seperti 300 sabetan pedang. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam riwayat lain, pada satu hari Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, terangkan kepadaku tentang kematian." Kemudian Ka'ab menjelaskan, "Wahai Amirul Mukminin, mati itu adalah seperti sebuah ranting yang penuh dengan duri. Lalu ranting yang berduri itu ditusukkan ke dalam perut. Setiap duri yang ditancapkan pada kulit yang ada. Setelah itu seorang laki-laki yang kuat menarik duri itu, sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa." Begitu dahsyatnya sakaratil maut digambarkan oleh Umar bin Khattab, seperti ada ranting berduri kemudian dimasukkan ke dalam perut kita, kemudian ditarik keluar sehingga isi perut itu keluar. Begitu dahsyatnya sakaratil maut. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagai bukti hakikat sakaratil maut itu akan menimpa siapa saja. Bahkan para nabi sekalipun akan mengalami sakaratil maut. Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya ketika roh Nabi Musa, kemudian Nabi Musa dipanggil Allah, dan Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bagaimana engkau merasakan kematian?" Kata Nabi Musa, "Wajadtu nafsi kal usfuril hayy hina yulqi 'alal miklah." Beliau menjawab, "Aku mendapati kematian itu seperti burung pipit yang hidup lalu diceburkan ke dalam minyak yang panas digoreng." Itulah dahsyatnya sakaratil maut. Masyarakat muslimin rahimakumullah, buat kita sebagaimana manusia biasa yang pasti setiap hari melakukan dosa dan kemaksiatan, apa yang bisa kita lakukan agar ketika kita bertemu dengan sakaratil maut? Salah satunya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami saat berjumpa dengan sakaratil maut, dan selamatkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Kemudian maafkan kami ya Allah dari kesalahan-kesalahan ketika kami dihisab.
Ini bagian dari salah satu usaha kita agar kita saat bertemu dengan sakaratil maut Allah beri kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajal wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbira wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafar rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum ma fi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin. Allahumma ij'al baldanana wa qaryatana hadi aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha